Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mengangkat tangan kanannya. Dia dengan santai meraihnya dan celah di ruang muncul. Udara dingin berhembus dari celah yang tampaknya bisa meledakkan kehidupan. Sebelumnya, Wang Lin hanya akan dapat membuka celah di ruang ini dengan mudah di dalam tanah dewa kuno. Kalau tidak, ia harus menggunakan semua energi spiritual di tubuhnya untuk nyaris tidak berhasil. Udara dingin ini adalah kehidupan yang memadamkan angin dari kehampaan. Penanam Nascent Soul hampir tidak bisa menolaknya. Tapi para kultivator formasi inti harus menjauh darinya, kecuali mereka memiliki harta yang bisa menolaknya. Wang Lin bisa menolaknya sebelumnya, tapi dia masih merasa sangat tidak nyaman. Namun, jika dia masuk ke dalam, dia tidak akan bisa menahannya. Ini juga mengapa saat itu, ketika orang-orang yang dia lawan membuka celah untuk melarikan diri, dia tidak berani mengejar mereka. Udara dingin ini tidak berpengaruh pada Wang Lin lagi. Bahkan jika seluruh tubuhnya masuk ke dalam celah, itu tidak akan lagi merugikannya sama sekali. Dia samar-samar tersenyum ketika tangan kanannya perlahan memasuki celah. Ketika dia menarik tangan kanannya, ada setitik cahaya di atasnya. Melihat setitik cahaya ini, Wang Lin menghancurkannya setelah merenung sejenak. Dia berdiri dan berjalan ke depan saat batu yang menyegel gua dengan keras terbuka. Saat dia berjalan keluar dari gua, dia melihat bahwa semua anggota Suandao Sekte berlutut di tanah, melihat ke arahnya. Bahkan beberapa pembudidaya terdekat tidak dari Sekte Suandao hadir. Mereka juga berlutut. Tatapan Wang Lin hanya butuh beberapa saat untuk melewati semua orang. Dia melihat banyak orang yang dia kenal. Tatapannya tiba-tiba terkunci pada salah satu pria parubaya. Saat Wang Lin melihat orang ini, dia tersenyum tipis. Setelah dia lebih hati-hati melihat orang ini, senyumnya menjadi lebih lebar. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri. 40 tahun untuk mencapai tahap akhir dari pendirian pondasi. Sangat bagus. Pria parubaya berjubah putih menatap Wang Lin, mengungkapkan ekspresi kebingungan. Dia merasa seperti dia mengenal orang ini, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Dia tidak bisa mengingat. Sekarang dia melihat orang ini menatapnya. Dia langsung merasakan sesuatu. Seolah-olah sesuatu dalam dirinya terbangun. Sebuah bayangan melintas di benaknya. Sepertinya dia dulu berada di sekte yang sama dengan orang ini. Tapi dia segera menggelengkan kepalanya karena pikiran ini terlalu gila. Dia mengambil napas dalam-dalam dan segera menundukkan kepalanya. Pada saat ini, seorang kultivator Nascent Soul tua bergerak maju. Dia berlutut di depan Wang Lin dan bertanya, dengan suara bergetar, "Apakah senior dari Zhao?" Saat kata-kata itu keluar, semua kultivator di sekitar menahan napas. Mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan saat mereka menatap Wang Lin. Bahkan, pria parubaya mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Wang Lin lagi. Penampilan Wang Lin saat ini tidak jauh berbeda dari saat itu. Tapi aura di sekitarnya benar-benar berbeda. Jadi tidak heran orang tidak menyadari itu adalah dia. Tetapi bahkan jika orang melakukannya, mereka tidak akan berani mengatakannya dengan keras. Untuk negara budidaya peringkat 3, untuk menjadi negara budidaya peringkat 4, mereka membutuhkan kultivator formasi jiwa yang lahir di negara itu. Negara budidaya peringkat 4 memiliki teknik untuk memverifikasi ini. Teknik ini berasal dari Suzaku. Jadi kecuali tingkat kultivasi seseorang lebih tinggi dari para kultivator Suzaku, sangat sulit untuk dipalsukan. Dan bagian yang paling penting adalah bahwa kultivator formasi jiwa harus tinggal di negara itu selama 100 tahun sebelum mereka dapat melaporkan ke negara budidaya peringkat 4 untuk mendapatkan peringkat baru mereka. Jelas, Wang Lin tidak bisa menerima kondisi ini. Setelah mendengar kata-kata orang tua itu, Wang Lin merenung dalam waktu yang lama dan berkata, "Saya dari negara ini, tapi saya tidak dapat tinggal selama 100 tahun. Maaf." Tubuh lelaki tua itu menggigil, dan dia menunjukkan ekspresi kecewa. Semua kultivator di sekitarnya mengungkapkan ekspresi yang sama. Ketika harapan terlalu tinggi, jumlah kekecewaan bahkan lebih tinggi. Wang Lin menghela nafas. Tangan kanannya meraih udara, lalu 10 bola cahaya muncul. Dia mengusir mereka dan 10 bola cahaya mendarat di 10 kultivator yang berbeda. Tubuh 10 kultivator bergetar dan mereka mengungkapkan ekspresi menyakitkan. Tetapi rasa sakit ini tidak berlangsung lama. Setelah menarik napas, mereka mengungkapkan ekspresi gembira. Pria parubaya berjubah putih itu adalah salah satunya. Wang Lin dengan tenang berkata, "Aku tidak bisa tinggal, tapi aku telah meninggalkan 10 biji roh. Meskipun mereka tidak akan membuat kultivasi kamu lebih mudah, setelah kamu mencapai tahap akhir Nascent Soul, aku akan secara alami tahu dan datang untuk mengajarimu." Setelah dia selesai berbicara, dia melihat pria parubaya berjubah putih lagi dan tersenyum tipis. Benih roh yang dia berikan kepada pria parubaya itu berbeda dari milik orang lain.
Isinya kekuatan untuk menyelamatkan hidupnya 3 kali. Benih roh ini adalah sesuatu yang dibentuk oleh pembentuk formasi jiwa menggunakan kekuatan surga. Jika pria paruh baya itu menatap Wang Lin, rasa keakraban menjadi lebih kuat. Tapi tepat ketika dia akan mengingat, dia tiba-tiba merasakan sakit di kepalanya. Rasa sakit ini jauh lebih kuat. Sama seperti dia merasa seolah-olah pikirannya akan meledak. Kekuatan lembut datang dari benih roh, dan rasa sakit menghilang. Tubuhnya bergetar penuh keringat. Suara lembut di kepalanya berkata, "Jangan pikirkan lagi. Setelah Anda mencapai tahap Nascent Soul, Anda akan mengingat semuanya dari masa lalu. Jika Anda tahu sekarang, itu hanya akan membuat Anda kesakitan." Tubuh orang itu bergetar. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia memperhatikan bahwa Wang Lin sedikit tersenyum padanya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menatap tanah di depannya. Kecuali jika terjadi sesuatu yang istimewa, ia tidak akan kembali ke Zhao sampai seseorang mencapai tahap akhir dari Nascent Soul. Tubuhnya perlahan naik ke udara dan secara bertahap menghilang di langit. Di tanah, semua kultivator mengangkat kepala mereka dan mengungkapkan ekspresi yang rumit. Ini terutama berlaku untuk pria paruh baya. "Ku akan mencapai tahap Nascent Soul, pasti." Tepat pada saat ini, sebuah benda jatuh dari langit. Semua orang melihatnya dan menyadari bahwa itu adalah ukiran kayu. Ukiran kayu jatuh di atas gunung dan menyatu dengannya. Tiba-tiba, gunung itu terasa dipenuhi energi spiritual. Suara dari kejauhan berkata, "Objek ini dapat menyelamatkan Zhao dari invasi negara budidaya peringkat 3 kali. Hati-hati." Dengan akhir tragis dari aliansi 4 sekte dalam pikiran, dia melakukan satu hal terakhir untuk Zhao. Pada titik tertentu dalam beberapa ratus tahun berikutnya, ukiran kayu ini menyelamatkan Zhao dari invasi. Para penanam yang menyerbu telah mendorong Zhao sampai batasnya, menyebabkan semua kultivator Zhao berlutut di depan ukiran kayu. Gunung bersinar di depan mata semua kultivator yang menyerang, menyebabkan sikap mereka berubah. Ketika cahaya menghilang, semua kultivator yang menyerang mati. Zhao, di luar lembah Jueming. Semuanya tenang. Seolah-olah peristiwa seseorang mencapai tahap formasi jiwa tidak pernah terjadi. Dalam beberapa dekade, lembah Jueming akan terbuka lagi bagi orang-orang untuk mencari harta karun di medan perang asing. Sosok Wang Lin muncul di luar lembah, dan dia menatapnya. Dia menghela nafas saat dia melambaikan tangan kanannya, dan celah sepanjang 3 kaki terbuka di hadapannya. Jika seseorang melihat dari dekat, mereka akan melihat bahwa keretakan ini terletak di tempat yang tepat yang dihancurkan Wang Lin. Setelah mencapai tahap formasi jiwa, tujuan pertama Wang Lin adalah mereformasi tas penyimpanan yang menghilang ketika dia meninggal. Dia tidak terlalu peduli tentang sebagian besar barang di tas lamanya, tapi dia harus mendapatkan kembali sarung pedang itu. Sampai sekarang, dia sudah menemukan 2 sarung pedang lagi, dan dia percaya ada beberapa jenis rahasia di dalamnya. Tubuhnya bergerak dan muncul di luar celah. Angin kuat yang bisa dengan mudah membedakan kehidupan keluar dari keretakan, tapi itu tidak berpengaruh pada Wang Lin. Tangan kanannya menggapai celah, dan dia mencari benda itu dengan jiwa asalnya. Cahaya perlahan berkumpul di tangannya, dan tas penyimpanannya muncul. Saat Wang Lin menyebarkan indera ilahi, tatapannya tiba-tiba menjadi serius. Tas itu kehilangan banyak hal, termasuk sarung pedang. Dia merenung sedikit dan menduga itu karena sudah begitu lama, sehingga meskipun dia mereformasi tas penyimpanan, beberapa barang hilang di dalam keretakan ruang ini. Tapi dia telah memperhalus sarung pedang itu dengan inti dinginnya. Dan sekarang setelah dia mencapai tahap formasi jiwa, dia samar-samar bisa merasakannya. Dia merenung sebentar sebelum melangkah ke celah ruang. Setelah dia masuk, keretakannya cepat menutup. Itu menghilang dan daerah di luar lembah Jueming sepi sekali lagi. Ruang di dalam celah itu tidak kosong. Itu dipenuhi dengan suasana yang menindas dan angin dingin serta banyak hal melepaskan lampu warna yang berbeda. Bahkan ada beberapa batu raksasa hitam pekat melayang di sekitar. Tepat ketika dia memasuki area ini, dia merasa seperti ini menyerupai ruang dalam ingatan Tusi, hanya saja tidak ada bintang di sini. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan meninggalkan bekas di sini. Dia dengan cepat bergerak melalui ruang ini seperti meteor ke tempat dia merasakan sarung pedang. Saat dia bergerak, berbagai celah di ruang muncul dan mencoba menyedot banyak hal, tapi kekuatan isap ini tampaknya tidak berpengaruh pada hal-hal di dalam ruang ini. Perlahan-lahan, kecepatan Wang Lin menjadi lebih cepat dan lebih cepat saat ia melintas menembus ruang. Di kejauhan, ada sarung pedang yang tertanam di batu hitam. Sarung pedang ini adalah milik Wang Lin. Di sekeliling sarung pedang ada 4 bayangan manusia.
Keempat bayangan itu duduk di sekeliling sarung pedang. Mereka berkultivasi saat irisan energi emas keluar dari sarung pedang dan diserap oleh bayangan. Ketika Wang Lin melihat ini dari kejauhan, dia tiba-tiba berhenti. Matanya tenang saat dia melambaikan tangan kanannya. Tiba-tiba, sarung pedang bergetar dan bagian dalam batu hitam mulai bergerak. Namun, keempat bayangan tiba-tiba berbalik untuk melihat Wang Lin dengan mata hantu mereka. Mata Wang Lin tenang dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Melihat selubung pedang semakin tinggi dan bahkan sepertinya mengeluarkan suara, mulut terbuka di wajah bayang-bayang untuk menyedot lebih banyak energi emas. Pada saat yang sama, bayangan tiba-tiba berdiri. Saat dia berdiri, tubuhnya langsung tumbuh menjadi awan hitam raksasa yang menyerang Wang Lin. Mata Wang Lin menyala dan dia mencibir. Harta sihir hantu belaka, kamu tidak tahu tempatmu. Dengan itu, dia menunjuk dengan tangan kiri dan seberkas energi spiritual keluar dari jarinya. Meskipun energi spiritual ini tidak kuat, itu berisi domain Wang Lin. Perasaan kematian muncul ketika energi spiritual memasuki bayangan. Di bawah kekuatan domain, kehidupan bayangan dengan cepat menghilang. Bayangan itu mengeluarkan teriakan yang menyedihkan ketika gas hitam keluar dari tubuhnya. Jika seseorang melihat dari dekat, mereka akan melihat kekuatan misterius yang mengelilingi bayangan, menyebabkannya menyusut. Dalam beberapa napas, itu benar-benar menghilang. Namun, pada saat itu akan menghilang, Wang Lin menembakkan sinar energi spiritual lain yang memasuki bayangan yang menghilang, menyebabkannya berubah menjadi patung iblis. Patung ini didasarkan pada monster yang dikenal sebagai Kamu dari ingatan Tusi. Ini terbentuk melalui wilayah kehidupan dan kematiannya. Tepat setelah itu muncul, itu meraung dan menyerang 3 bayangan yang tersisa. Tubuh Wang Lin masih belum bergerak karena jiwa asalnya masih muncul di dalam domain hidup dan mati. Dia mengendalikan patung yang telah dia ciptakan melalui domainnya. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin menggunakan teknik formasi jiwa nyata yang menggunakan kekuatan surga. Adapun teknik yang sangat kuat, tidak ada banyak teknik universal untuk kultivator formasi jiwa. Semua teknik didasarkan dari domain sendiri dan dibuat sendiri. 3 bayangan di sekitar sarung pedang mengeluarkan pekikan. Salah satu dari mereka melompat ke sarung pedang dan terbang dengan itu. Adapun 2 lainnya, mereka berbalik dengan tatapan hantu mereka dan melompat ke patung. Salah satu bayangan meledak menjadi irisan hitam yang tak terhitung jumlahnya dan memasuki patung dari segala arah. Bayangan lainnya menggunakan kesempatan ini untuk melewati patung dan melompat ke Wang Lin. Pada saat ini matanya mengeluarkan aura setan. Tatapan Wang Lin tenang saat ia dengan lembut menunjuk alisnya. Jiwa asalnya keluar saat dia dengan dingin menatap bayangan dan mengulurkan tangan kanannya. Ketika bayangan itu melihat jiwa asal, ia menjerit dan berbalik untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu. Namun itu terlalu lambat, jadi itu ditangkap oleh Wang Lin.